Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Hariawan, Kepala SMA Negeri 1 Pandaan. Kali ini dalam kegiatan Gempita 2025, kami mengangkat inovasi yang terbaru di SMA Pandaan, yaitu berjudul pemanfaatan miniatur cagar budaya sebagai sumber belajar sekaligus sebagai upaya pelestarian warisan budaya. Kenapa kami mengangkat tema seperti ini? Karena selama ini untuk pelestarian budaya itu kurang melibatkan generasi muda, yaitu notabene adalah para pelajar. Untuk itu kami menghadirkan miniatur cagar budaya ke SMA Pandaan dalam rangka agar lebih dekat dengan anak-anak, lebih dekat dengan pelajar, khususnya di bidang kepramukaan. Karena dengan generasi muda lah cagar budaya ini akan selamanya menjadi warisan yang tidak akan pernah punah. Untuk yang pertama, di SMA Pandaan kebetulan ada yang namanya pohon maja. Pohon maja ini nama lainnya adalah pohon wilwa. Sehingga taman yang ada di SMA Pandaan yang demikian luas dan cocok untuk kegiatan pembelajaran ini kami beri nama Taman Semanda Wilwa Tikta. Artinya taman ini menginspirasi bahwasanya kita ini hidup di bumi Mojopahit. Karena Wilwa Tikta itu adalah nama lain dari Majapahit. Yang berikutnya, untuk mengenalkan cagar budaya, kita mulai dari miniatur yang pertama, yaitu pintu gerbang. Di zaman Mojopahit itu ada 2 gerbang utama untuk menuju atau masuk ke sebuah kompleks kerajaan atau kompleks istana atau kompleks rumah, yaitu gerbang Paduraksa, yang satunya adalah gerbang atau gapura Bentar. Pak, patung apa saja yang ada di sini, Pak? Miniatur yang lain yang ada di SMA Pandaan sementara ini adalah yang pertama ada terakota berbentuk naga, yang kedua berbentuk Garuda. Selain itu ada juga semacam kemuncak-kemuncak yang bercirikan atau mencirikan rumah-rumah Majapahit. Jadi kenapa kok ada naga dan Garuda? Di zaman Majapahit atau zaman kerajaan klasik, itu naga dan Garuda ini menjadi sebuah simbol yang luar biasa karena ada cerita namanya cerita Garuda, yaitu cerita di mana pada saat itu Garuda berusaha untuk membebaskan ibunya Winata dari pemberontakan ibu para naga, yaitu Kadru. Yang kedua, burung Garuda yang ada di SMA Pandaan ini juga untuk mengingatkan bahwasanya lambang negara kita adalah lambang negara yang berbentuk Garuda. Artinya para founding father kita dulu betul-betul orang yang paham tentang sejarah. Yang berikutnya, Garuda juga sering dianggap sebagai tunggangan atau kendaraan Dewa Wisnu dalam mitologi Hindu. Ada yang bertanya, Nana? Saya, Pak. Ya. Pak, ini apa? Yang berikutnya, Nana, ini ada namanya logo atau simbol Dewata Nawasanga atau lebih dikenal sebagai Surya Majapahit. Kebanyakan orang awam mengatakan bahwasanya Surya Majapahit adalah lambang kerajaan Majapahit. Tetapi yang paling pas adalah Surya Majapahit atau Dewata Nawasanga ini adalah lambang dari bangunan-bangunan yang dibuat di zaman Majapahit. Yang kedua, ini ada contoh sebuah cagar budaya. Ini namanya Arca Dwarapala. Arca Dwarapala ini biasanya ditempatkan di pintu gerbang. Karena di zaman Majapahit itu orang-orang itu sangat yakin bahwasanya pintu gerbang yang dijaga dengan Dwarapala itu bisa menghilangkan pengaruh-pengaruh jahat dari luar. Banyak dibangun cagar budaya berupa candi. Kalau jumlahnya lebih dari berapa? 100. Orang-orang yang kehilangan sejarah atau orang-orang yang kehilangan cagar budayanya akan lupa dengan masa lalu. Dari sekian miniatur ini kita bisa menyampaikan pada siswa bahwasanya ada cagar budaya itu berbentuk benda, ada cagar budaya berbentuk struktur, ada cagar budaya berbentuk bangunan, ada cagar budaya berbentuk situs, ada cagar budaya berbentuk kawasan. Karena insya Allah di Pandaan khususnya Jawa Timur umumnya itu kaya sekali dengan cagar budaya. Ya, alhamdulillah di Pandaan ini saat ini sudah mulai terbentuk yang namanya Saka Widya Budaya Bakti, yaitu Satuan Karya Pramuka yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan. Kami Pramuka Penegak SMA 1 Pandaan, Saka Widya Budaya Bakti, siap menjaga dan melestarikan cagar budaya Nusantara.